In view of the state of knowledge in Prophet Muhammad's day, it is inconceivable that many of the statements in the Quran which are connected with science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat Cahaya Iman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezekinya. Selamat datang kembali di channel yang senantiasa menyajikan informasi seputar Islam dari seluruh dunia. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa tentang seorang ilmuwan terkemuka dari Prancis, Profesor Maurice Bucaille. Beliau dikenal atas penelitiannya yang mendalam, terutama terkait jasad Fir'aun. Yang paling menarik, penelitiannya ini konon membawanya pada penemuan-penemuan yang sangat selaras dengan Al-Quran, dan banyak yang percaya bahwa inilah yang membimbingnya untuk memeluk Islam. Benarkah demikian? Mari kita simak kisahnya. Sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel Cahaya Iman dan menyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar Islam dari seluruh dunia. Profesor Maurice Bucaille adalah seorang dokter bedah terkenal asal Perancis. Namun ia bukanlah dokter bedah biasa. Kecerdasannya yang luar biasa membawanya pada ketertarikan mendalam pada studi perbandingan agama, khususnya antara Alkitab dan Al-Quran, serta hubungannya dengan penemuan-penemuan ilmiah modern. Salah satu proyek penelitian yang paling terkenal dan signifikan dalam hidupnya adalah investigasi terhadap jasad Fir'aun Mesir kuno. Kita tahu Fir'aun adalah gelar untuk raja-raja Mesir kuno yang paling terkenal karena kekuasaan dan kekejaman mereka, terutama Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam. Ketika Fir'aun Ramses II yang diyakini sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa ditemukan dan muminya dipindahkan ke Perancis untuk penelitian lebih lanjut pada tahun 1975. Profesor Maurice Bucaille adalah salah satu ilmuwan terkemuka yang dipercaya untuk memeriksa jasad tersebut. Ini adalah momen penting yang akan mengubah arah hidupnya. Profesor Maurice Bucaille dan timnya melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap mumi Fir'aun Ramses II. Hasil penelitian mereka menunjukkan sesuatu yang sangat mencengangkan. Mereka menemukan sisa-sisa garam laut yang masih menempel pada jasad Fir'aun, baik di kulit maupun rambutnya. Ini adalah bukti kuat bahwa Fir'aun ini meninggal karena tenggelam di laut. Selain itu, kondisi jasad menunjukkan bahwa kematian Fir'aun terjadi secara mendadak dan tragis, bukan karena penyakit atau usia tua. Organ-organ dalam tubuhnya meski telah dimumikan tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit kronis yang serius. Temuan ini sangat konsisten dengan kisah tenggelamnya Fir'aun dalam pengejaran Nabi Musa dan Bani Israel, seperti yang diceritakan dalam kitab-kitab suci. Penemuan ini membuat Profesor Maurice Bucaille tertegun. Sebagai seorang ilmuwan yang kritis, ia tahu bahwa fakta ilmiah ini sangat luar biasa dan tidak bisa dijelaskan begitu saja. Ia mulai bertanya-tanya, bagaimana kisah tentang tenggelamnya Fir'aun bisa sampai kepada kita, dan apakah ada sumber lain yang menceritakan ini jauh sebelum sains modern mampu membuktikannya. Setelah penemuan jasad Fir'aun dan bukti ilmiah bahwa ia meninggal karena tenggelam, Profesor Maurice Bucaille mencari referensi dalam kitab-kitab suci. Ia membaca Alkitab namun tidak menemukan penjelasan yang eksplisit mengenai kondisi jasad Fir'aun yang akan diselamatkan. Namun ketika ia membaca Al-Quran, ia menemukan sebuah ayat yang sangat spesifik dan mengejutkan, yaitu di surah Yunus ayat 92 yang terjemahannya kira-kira seperti ini. Maka pada hari ini
kami selamatkan engkau Fir'aun dengan badanmu, agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Ayat ini secara jelas menyatakan bahwa jasad Fir'aun akan diselamatkan sebagai tanda pelajaran bagi generasi setelahnya. Bagi Profesor Maurice Bucaille, ini adalah sebuah keajaiban ilmiah yang tak terbantahkan. Bagaimana mungkin sebuah kitab yang diturunkan 1400 tahun yang lalu di tengah gurun bisa menceritakan detail yang baru ditemukan oleh sains modern pada abad ke-20. Ini bukanlah sekedar kebetulan. Ini adalah bukti nyata bahwa Al-Quran adalah firman dari Tuhan yang Maha Mengetahui. Penemuan ini dan keselarasan luar biasa antara sains modern dengan Al-Quran menjadi titik balik dalam kehidupan spiritual Profesor Maurice Bucaille. Ia pun dikenal sebagai seorang ilmuwan yang kemudian memeluk Islam. Ia bahkan menulis buku terkenal berjudul The Bible, The Quran, and Science yang menganalisis secara ilmiah kitab-kitab suci dan menunjukkan konsistensi Al-Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Keputusannya didasari oleh keyakinan yang kuat pada kebenaran Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa hidayah Allah bisa datang melalui pintu mana saja, termasuk melalui pintu ilmu pengetahuan. Setelah memeluk Islam, beliau giat memahami sains dan Al-Quran dan menemukan banyak fakta ilmiah menarik, misalnya tentang siklus air, geologi dan pegunungan, evolusi alam semesta, dan masih banyak lagi. Kalau pengen tahu lebih banyak, cari aja di YouTube seminar ilmiah Profesor Maurice Bucaille yang ini. I have been impressed at first by statements in the Quran dealing with living beings, the animal and vegetable kingdoms, especially with regard to the origin of life, the origin of man and reproduction. In view of the state of knowledge in Prophet Muhammad's day, it is inconceivable that many of the statements in the Quran which are connected with science Warisan Profesor Maurice Bucaille sangat besar bagi dunia Islam dan dialog antara sains dan agama. Bukunya menjadi referensi penting bagi banyak muslim dan non-muslim yang ingin memahami mukjizat ilmiah Al-Quran. Ia menunjukkan bahwa tidak ada pertentangan antara sains dan agama Islam yang benar. Sebaliknya, sains justru dapat menguatkan keimanan kita. Kisah beliau menginspirasi banyak ilmuwan lain untuk meneliti lebih dalam tentang Al-Quran dan menemukan banyak fakta ilmiah yang telah disebutkan jauh sebelum penemuan modern. Ini adalah bukti bahwa Al-Quran bukanlah karangan manusia, melainkan firman dari Sang Pencipta alam semesta yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Sahabat cahaya iman, kisah Profesor Maurice Bucaille mengajarkan kita bahwa kebenaran adalah cahaya yang akan selalu ditemukan oleh hati dan pikiran yang tulus. Ini adalah pengingat akan keagungan Al-Quran sebagai mukjizat abadi yang terus relevan sepanjang zaman. Semoga kisah ini menambah keimanan kita semua dan menjadi motivasi untuk terus belajar dan merenungkan ayat-ayat Allah, baik yang tertulis dalam kitab maupun yang terhampar di alam semesta. Jangan lupa untuk like, sampaikan pendapat kamu di kolom komentar, dan bagikan video ini seluas-luasnya. Dan bagi yang belum subscribe, mari bergabung dengan keluarga Cahaya Iman untuk mendapatkan kisah-kisah seputar Islam dari seluruh dunia lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.